Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah di sini juga sehat. Ada yang udah masuk, ada yang masih di rumah Ustazah. Oh ya ya. Kita tunggu sebentar ya Ustazah ya. Baik baik. Tunggu teman-teman yang lain.
suruh pakai ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain, Mbak-mbak di sini bisa menyiapkan mushafnya masing-masing ya. Jadi nanti akan ada tadabur bersama Ustazah. Ustazah, bisa dimulai? Ya. Ya, saya buka dulu ya Ustazah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita sampai saat ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kita juga masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kajian muslimah pada siang hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, pada siang hari ini kita sudah kedatangan Ustazah Triana. Siang hari ini kita akan membahas tentang sifat dan gambaran surga ya Ustazah ya. Yang nantinya akan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya dengan sifat dan gambaran neraka. Jadi kepada mbak-mbak, mohon sekarang disiapkan mushafnya. Jadi tadabur ya Ustazah ya hari ini ya. Ya, minta tolong disiapkan mushafnya masing-masing. Nanti kita bareng-bareng tadabur dengan Ustazah. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ustazah. Silakan Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kenikmatan, terutama berupa iman, yang mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, tidak akan pernah kita lepaskan sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua diberikan Allah keberkahan, rahmah, dan juga diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT dari segala macam keburukan atas apapun yang terjadi. Kita berdoa mudah-mudahan wabah COVID ini segera berakhir dan Indonesia bisa kembali normal seperti sedia kala sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, khawati fillah, insya Allah
hari ini setelah sempat terputus mungkin ya kajiannya karena ada kendala libur dan segala macamnya terkait musibah yang terjadi. Alhamdulillah kita bisa kembali bertatap muka walau di tempat yang berbeda. Mudah-mudahan halaqah ini walaupun online tetap menjadi majelis yang Allah berkahi. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana surga dan juga gambaran-gambarannya yang banyak sekali sudah dituangkan atau difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga ada dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu saja kalau kita berbicara surga, maka setiap dari kita pasti keinginannya adalah kita mendapatkan rahmah dari Allah di akhirat nanti sehingga nanti kita bisa kembali ke surga. Karena memang tidak ada pilihan ya, pilihan kita hanya dua gitu. Menentukan posisi kita nanti di akhirat apakah kita akan kembali ke surga ataukah nanti kita harus ada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah SAW bersabda menganjurkan kepada kita untuk selalu berdoa, mintalah kepada Allah untuk masuk surga dan mintalah surga yang tertinggi yaitu surga Firdaus. Maka agar semangat ini kemudian keimanan ini juga semakin kuat, kemudian kita juga optimis dan kita semangat gitu ya. Tidak ada salahnya kita mentadaburi beberapa ayat yang memang di sana hikmahnya adalah membuat kita termotivasi agar kita bisa istilahnya berjuang ya, bermujahadah dalam dunia ini, mampu bersabar dengan ketakwaan, ketaatan dan juga menahan diri dari maksiat agar nanti kita bisa mendapatkan reward yang terbaik yang sudah memang Allah siapkan untuk kita. Yaitu berupa surga dan segala macam kenikmatan yang ada di sana. Seperti itu. Sebelum kita jauh membahas tentang surga itu seperti apa, tentu yang paling pertama kita harus pahami ya dari nama itu sendiri. Dari nama dalam Al-Quran, surga itu banyak sekali nama-namanya yang disebutkan. Tetapi yang paling populer adalah disebut dengan Al-Jannah. Gitu ya. Banyak sekali ayat-ayat atau hadis yang menyebutkan kata-kata jannah, yang itu berarti surga. Nah, sebenarnya jannah ini tuh apa sih artinya? Secara bahasa, kalau kita buka kamus-kamus bahasa Arab, jannah itu dia akar katanya dari al-jan, ya, dari huruf jim, nun, kemudian dia bertasydid nunnya. Dan ini secara bahasa berarti tertutup atau sesuatu yang tidak kelihatan. Maka kita akan banyak sekali mendapatkan beberapa kosakata yang dia terangkai dari akar kata yang sama, semua filosofinya adalah memang tertutup atau tidak kelihatan. Secara bahasa ya. Contohnya misalnya ada di surat Al-An'am ayat ke-76. Nah, boleh silakan dibuka ya surat Al-An'am ayat 76. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba. Ya. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba. Jadi disebutkan di situ maka ketika dia tertutupi. Jadi malam itu menutupi. Ya, maka dia akan melihat bintang. Di situ jannah. Kalimatnya akar katanya sama, ada jim, nun, bertasydid, ya. Dan dia artinya adalah ketika suasana itu sudah diselimuti atau ditutupi oleh malam sehingga menjadi gelap gulita. Nah, itu jadi bahasanya artinya adalah tertutup, ya. Bagaimana suasana tertutup oleh adanya malam sehingga semua menjadi gelap. Ada lagi nanti kemudian ada istilah al-qalb. Ya, jantung atau mungkin kalau kita populernya hati misalnya. Itu dalam bahasa Arab disebutnya al-jinan. Juga disebut al-jinan. Sama juga ketika disebutkan al-jinan kosakatanya, dia juga dari huruf jim, huruf nun juga sama akar katanya. Kenapa disebut al-jinan? Karena tempatnya hati itu masturan fis sadr. Tertutup dia. Jadi tidak terlihat oleh kita. Ya gitu ya. Kita kan nggak bisa ngelihat itu ya hati
atau mungkin jantung kita karena dia ada di dalam tubuh kita. Mastur, jadi tertutup. Nah, makanya disebutnya al-jinan. Ada lagi contoh yang lain di surat Al-Mujadalah dari akar kata yang sama, ya. Junnah. Nah, kosakata junnah itu juga ada jim, ada nun bertasydid juga. Di situ disebutkan ittakhadhu imanahum junnah. Diartikan benteng, ya, atau tameng. Atau adalah hadis misalnya as-saumu junnah. Puasa itu bisa menjadi tameng atau perisai. Nah, dia disebut kosakatanya dengan junnah karena dengan puasa, dengan keimanan itu bisa menjadi benteng kita yang membuat kita tertutup atau terhalang dari siksaan Allah atau dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sama akar katanya. Ada juga misalnya al-janin. Nah, kita mengenal kata-kata janin. Janin itu tempatnya di rahim, kan ya? Nah, itu juga sama akar katanya jim, nun, ya. Maka kenapa disebut janin? Karena dia makhluk yang Allah ciptakan dan tidak bisa dilihat. Secara kasat mata nggak bisa terlihat karena dia ada di dalam rahim atau perut kita. Nah, disebut juga janin. Al-junun, ada juga al-junun. Jim, nun juga sama. Yang artinya gila. Orang disebut gila bahasa Arabnya junun karena akalnya tertutup. Gitu. Kesadarannya tertutup. Gitu. Maka dia disebut dengan al-junun. Kemudian ada lagi al-jannah. Dalam Al-Quran misalnya di surat An-Naba, dia ada namanya wajannatin alfafa. Ya, di surat An-Naba, wajannatin alfafa. Kebun. Di situ diartikannya adalah kebun. Kebun yang ada di dunia. Kebun-kebun itu disebut jannah juga dalam bahasa Arab. Kenapa disebut jannah? Karena adanya pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang ada dalam kebun tersebut menutupi permukaan bumi. Seperti itu. Jadi itu adalah arti secara bahasanya seperti itu. Maka kemudian para ulama menyebutkan kenapa kemudian surga disebutkan dengan jannah? Ada yang menyebutkan pertama imma tashbihan bil jannah fil ard, ya. Ada yang menyebutkan karena surga di akhirat nanti memang menyerupai sama gambarannya dengan jannah atau kebun-kebun yang ada di muka bumi ini. Gitu ya, artinya dalam berbagai macam ayat kita mendapati disebutkan di sana yang namanya surga nanti banyak pohon-pohon lebat gitu ya, rindang pohon-pohonnya dan segala macamnya. Maka dia seolah-olah serupa. Tapi tentu tidak sama dan sangat jauh sekali perbedaannya. Itu yang pertama. Ada kemudian yang menyebutkan disebut dengan jannah yang tadi akar katanya asli bahasanya adalah tertutup adalah karena lisit rinaimiha. Karena semua kenikmatan yang ada dalam surga itu tertutup, tidak akan bisa kita lihat. Gitu ya. Sekarang ini kita tidak akan tahu bagaimana hakikatnya. Seperti hadisnya Rasulullah yang disebutkan bahwa surga itu mala ainun ra'at, ya, dia adalah sesuatu yang satu mata pun tidak pernah melihat, wala udunun sami'at, dan tidak ada satu telinga pun yang bisa mendengar hakikat sesungguhnya, wala khatara fi qalbi bashar, dan tidak ada dalam bersitan hati satu manusia pun gitu ya bisa membayangkan bagaimana hakikat surga itu sesungguhnya. Nah, karena hakikat surga yang kemudian ditutup oleh Allah tidak mampu kita lihat, tidak mampu kita dengar, tidak mampu kita gambarkan secara hakiki, maka itulah menjadi penyebab dia disebut dengan jannah. Ya, itu secara bahasa seperti itu. Ya, maka kemudian ada juga yang menyebutkan arti jannah adalah kathirul asjar. Ya, secara bahasa tadi ya, sebuah tempat yang memang dia banyak sekali pohon-pohonnya yang sangat lebat dan sebagainya. Kemudian kalau arti secara syar'i, ketika ditanya memang surga itu apa? Maka secara syariat, arti secara istilah, surga adalah ad-darul lati jahazallah fil akhirah lil muttaqin. Dia adalah tempat kembali, bahasanya rumah. Ad-dar itu arti bahasa kan rumah. Kenapa didefinisikan seperti rumah? Iya, karena tempat kembali kita. Surga adalah tempat kembali kita. Kita bayangkan bagaimana Allah mengumpamakan
atau menggunakan kata-kata ad-dar ya untuk menyebutkan surga itu kalau seandainya kita keluar rumah ya dan kemudian dalam rumah itu kita punya segala macam kenyamanan, fasilitas, kemudian kehangatan, ada keluarga di sana yang kita rindukan. Maka ketika kita keluar dari rumah kita, tentu yang paling kita rindukan adalah bisa kembali pulang untuk ke rumah. Maka begitu sebenarnya surga itu Allah siapkan. Jadi dia adalah ad-dar, rumah, sekaligus hunian kita, sekaligus kehidupan abadi kita yang disiapkan oleh Allah khusus hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Dia juga merupakan rumah atau hunian abadi yang penuh kemuliaan yang sudah Allah siapkan juga untuk orang-orang yang mukmin. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah bisa dilihat di juz yang pertama di ayat yang ke-25 di situ Allah sampaikan Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka adalah surga-surga yang di sana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ila akhiril ayat. Jadi memang ini adalah hunian atau tempat memang sudah Allah persiapkan untuk kita. Ya. Atau di surat An-Nazi'at di ayat yang 40, 41 itu juga kita di sana bisa melihat, kita bisa baca bagaimana Allah berfirman wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapapun kita ketika kita di dunia ini bisa menahan diri dari hawa nafsu kita dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kata Allah, surgalah yang menjadi tempat yang layak dan pantas ya untuk kita bisa kembali ke sana kelak di kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah taufik, ridhonya sehingga kita dijadikan penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah tentang apa itu definisi dari jannah atau surga. Sekarang kita masuk kepada nama-nama yang ada atau disebutkan ya baik dalam beberapa hadis dan juga Al-Qur'an. Yang pertama yang paling populer ya jannah ya, kata-kata jannah, kosakata jannah. Banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita baca yang di sana semuanya disebutkan jannah ya, wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Pakai jannah. Tadi di surat Al-Baqarah juga sama ya, di An-Nazi'at juga sama. Itu yang paling populer. Kemudian yang selanjutnya ada disebutkan Jannatu Aden. Ya, jadi ada nama Jannatu Aden itu juga sering disebut. Salah satunya di surat Al-Bayyinah ya. Jadi jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Disebut dengan Jannatu Aden. Di sini disebutkan kenapa disebut dengan Jannatu Aden? Kata para ulama karena itu menggambarkan adalah Jannatu Aden menggambarkan surga adalah tempat iqamah. Jadi tempat kita bermukim yang memang kita nggak akan pindah-pindah. Ya, kita akan selamanya ada di situ. Ya. Kemudian disebutkan juga Jannatun Naim. Nah, itu ya. Jannatun Naim di surat Luqman ayat yang ke-8. Bisa dilihat di sana surat Luqman ayat ke-8 Allah SWT berfirman Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Jadi siapapun orang yang beriman, dia beramal soleh, maka bagi mereka surga naim. Kenapa disebut surga naim? Karena dalam surga di sana Allah sudah siapkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah siapkan untuk seluruh penghuni surga. Ada juga namanya disebut Jannatul Ma'wa. Tadi ya seperti yang di surat An-Nazi'at, fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, itu disebutkan nama lainnya adalah Jannatul Ma'wa. Dan lagi kemudian disebutkan Darul Qaror. Darul Qaror berarti dia adalah tempat kita ada di sana gitu, tetap di sana, enggak akan pindah ya. Abadi kita di sana. Darul Muttaqin itu juga ada disebutkan Al-Firdaus, Darussalam dan berbagai macam beberapa nama-nama yang
ada atau pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu terkait beberapa nama-nama tentang surga. Selanjutnya kita masuk dulu ke ada berapa tingkat surga. Darajatul jannah, ya. Akhwati fillah semua, kalau seandainya ingin mendapatkan gambaran atau hadis-hadis ya terkait tentang surga dan sebagainya, salah satu referensinya bisa dibaca buku Sifatul Jannah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Ya, beliau di situ memaparkan banyak sekali hadis-hadis yang insya Allah derajatnya sahih, ya, tentang bagaimana surga, kemudian gambaran-gambarannya lengkap di sana semuanya. Yang kalau kita bahas di sini nggak akan cukup waktu 1 jam, ya. Nanti insya Allah itu bisa menjadi rujukan kalau seandainya ada yang mau merujuk kepada kitab yang muktabar tentang bagaimana gambaran surga dan juga penghuni-penghuninya. Di sana juga disebutkan beberapa tingkatan-tingkatan surga. Disebutkan di surat Thaha ayat ke-75, Allah menyebutkan wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati faulaika lahumud darajatul ula. Disebutkan barang siapa yang memasuki surga secara mukmin, ya, dia adalah orang yang mukmin, kemudian dia beramal soleh, maka bagi mereka masuk surga dan bagi mereka tingkatan-tingkatan yang tertinggi. Apa yang dimaksudkan di surat Thaha ayat 75 ini? Maksudnya adalah di sini ditegaskan bahwa ternyata surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Bahkan dalam sebuah hadis nanti disebutkan ada sekitar ratusan tingkatan surga. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana siapa yang berhak menempati tingkatan surga paling tinggi? Fattafadul bihasabil imani wat taqwa. Maka tingkatan-tingkatan surga atau jenjang surga itu ya disesuaikan benar orang. Maka solehnya paling banyak ya antara yang lain, maka tentu kedudukan surganya jauh lebih tinggi di antara yang lainnya. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam sebuah riwayat bahwa posisi surga yang tertinggi di situ nanti ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita yang menginginkan untuk bisa berkumpul atau bertemu dengan Rasulullah, gitu ya, maka insya Allah kita terus berusaha untuk bisa memperoleh amal soleh, memperbanyak amal-amal kita sehingga nanti kita bisa mendapati kita ada di surga tertinggi, ya, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau paling tidak tetanggaan gitu ya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara pasti ketika kita bertanya, kemudian secara pasti ada berapa sih surga itu? Para ulama berbeda pendapat, ya, tidak bisa memastikan secara pasti ada berapa-berapanya. Jadi mereka juga berbeda pendapat tentang berapa sih pastinya jumlah derajat atau tingkat surga. Ada yang menyebutkan, para ulama berpendapat tingkatan-tingkatan surga banyaknya itu sebanyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita memahami Al-Quran, ayat-ayatnya sekitar misalnya 6.000-an ayat, gitu ya, maka sebanyak itu juga tingkatan surga. Apa yang menjadi landasan ulama berpendapat seperti itu? Salah satunya adalah hadisnya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ya, untuk orang-orang yang sudah masuk surga, maka dikatakan kepada ahli surga yang dia juga ahli Quran, apa yang dikatakan kepada mereka? Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran seperti kamu dulu baca di dunia, wartaqi, dan naiklah kamu ke tingkatan surga di atasnya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan bacalah seperti kamu membaca di dunia secara tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Maka posisi kamu di surga, gitu ya, tingkatan kamu yang kamu tempati di surga itu akan sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca dari ayat Al-Qur'an. Nah, maka di sini dari hadis ini ulama berpendapat berarti sebanyak apa tingkatan surga,
sebanyak ayat Al-Quran. Karena disebutkan di situ setiap ayat dibaca, dia naik satu tingkatan. Setiap ayat dibaca, dia naik satu tingkatan, sampai dia mendapati posisinya adalah tepat di ayat terakhir yang mampu dia baca, sebagaimana dia baca ketika di dunia. Nah, itu yang sebagian pendapat ulama. Ada juga yang kemudian berpendapat tingkatannya, jumlah tingkatannya ada 100. Ya, ada sekitar ratusan. Sebagaimana hadisnya Rasulullah ketika beliau bersabda, fil jannah mi'atu darajah. Dalam surga itu ada 100 tingkat. Ma baina kulli darajaitaini kama bainas sama'i wal ardh. Yang jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya itu luasnya, jaraknya itu seluas langit dan bumi. Luar biasa ya, jadi nggak kebayang berapa luasnya gitu. Belum lagi di surat Ali Imran disebutkan surga itu luasnya arduhas samawati wal ardh. Luasnya aja seluas langit dan bumi. Ini belum lagi jarak antara surga tingkatan yang satu dengan yang lainnya, luasnya pun juga seluas langit dan bumi. Wal firdausu a'laha darajah. Dan firdaus adalah tingkatan surga tertinggi. Wa minha tufajjarul anhar. Dan dari surga firdaus terpancar atau mengalirlah sungai-sungai. Jadi ternyata aliran sungai-sungai yang ada di surga itu mata airnya atau sumber curahannya adalah dari surga firdaus. Wa min fawqiha yakunul arsy. Dan ternyata di atas firdaus itu al-arsy. Jadi luar biasanya surga, atapnya itu adalah arsy-nya Allah yang Maha Agung. Jadi tidak terbayang ya bagaimana luar biasanya ketika kita bisa menempati surga firdaus. Karena ternyata di atas itu adalah al-arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Maka kalau kamu berdoa, mintalah sama Allah agar diberikan surga firdaus. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berhak menempati surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu terkait tingkatan-tingkatan surga. Ibnu Abbas sendiri pernah berkata, ya, beliau menyebutkan bahwa surga itu banyak. Nah, surga itu banyak. Ya, berapa banyaknya? Disebutkan oleh Ibnu Abbas ada 7 surga. Ada nama yang surga Firdaus, ada surga Aden, ada Jannatun Naim, ada Darul Khuld, ada Jannatul Ma'wa, ada Darus Salam, ada Illiyin. Gitu. Jadi kalau kita mungkin mau memahaminya secara menyeluruh, jadinya seperti apa? Yang disampaikan Ibnu Abbas itu hanya mewakili saja dari beberapa nama-nama surga. Tapi kembali lagi ketika ditanya sebenarnya ada berapa tingkatan surga, maka Allah yang Maha tahu pasti gitu ya. Tingkatan-tingkatan surga berapa pasti jumlahnya. Tapi yang jelas jumlahnya adalah sangat banyak. Dan antara satu dengan yang lainnya, tentu dia punya keunggulan, punya keistimewaan ya. Bisa jadi punya fasilitas yang berbeda. Tetapi bahkan fasilitas terendah di surga pun itu sudah luar biasa agungnya gitu ya. Sebagaimana yang pernah Rasulullah sampaikan ketika Rasulullah menceritakan bagaimana penghuni surga paling akhir ya, ketika sudah semua masuk surga, kemudian masuk neraka sudah semua, dia terakhir ada seorang hamba, terakhir dia disuruh masuk surga, kemudian dia menempati surga paling terendah, dia cuma bisa ngintip, ngelihat dari jauh gitu ya. Ditanya oleh Allah, apa yang kamu inginkan gitu ya. Ya saya menginginkan kenikmatan yang terlihat di depan saya. Kemudian oleh Allah SWT dikatakan, mau nggak kamu mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan yang dulu ada di dunia. Seluruh dunia dan isinya. Mau, kata dia. Maka kemudian dia diberikan semua kenikmatan yang ada di dunia 10 kali lipatnya, berlipat-lipat. Setelah itu kemudian ditanya, apa kamu rela dengan ini? Oh ya, saya sangat rela. Karena memang sudah sangat luar biasa nikmatnya. Kemudian oleh Allah ditambahi lagi kenikmatannya, ditambahi lagi kenikmatannya, ditambahi lagi kenikmatannya. Maka tentu surga terendah pun sudah sangat luar biasa. Tapi tetap sebagai seorang muslim,
seorang mukmin diajarkan oleh Rasulullah kalau punya cita-cita harus yang paling tinggi. Jadi kalau bercita-cita masuk surga, jangan cuma cita-cita masuk surga yang ada di emperan ya bahasanya, tapi bercita-citalah bisa masuk surga, menempati surga tertinggi yaitu surga Firdaus. Ya insyaallah, Allahumma amin. Selanjutnya akhwati fillah, kita akan masuk kemudian tentang bagaimana sifat-sifat penghuni surga. Ya. Sifat-sifat penghuni surga dalam beberapa hadis banyak sekali disebutkan. Salah satunya ya, yang pertama adalah tentang fisiknya. Ya, bagaimana sih penduduk surga secara fisik nanti? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Beliau berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, yadkhulu ahlul jannah jurdun murdun, bayda ju'adun mukahhalun, abna'u salas wa salasin, ala tuli adam, tuluhu situna dira'an, bisa mati adru. Jadi hadis Abu Hurairah ini menjelaskan Rasulullah bersabda bahwa beliau bersabda ahlu surga kelak akan masuk ke dalam surga. Bagaimana kondisinya? Jurdun, tidak berbulu. Ya mulus mungkin bahasa kita ya, mulus gitu ya. Burdun, muda. Jadi usianya muda. Jadi nggak ada yang tua. Makanya ada sebuah riwayat ya Rasulullah mencandai seorang sahabiah yang sudah tua gitu ya, ketika beliau berkata, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasulullah, nggak bisa gitu ya. Kamu nggak akan ada di surga gitu. Kemudian dia sempat sedih gitu ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah tersenyum, kemudian menyampaikan bahwa karena nanti kelak ketika masuk surga usianya akan dikembalikan menjadi muda. Jadi memang nggak ada yang nenek-nenek, kakek-kakek semua, insya Allah akan dalam kondisi muda. Usia berapa? Kata Rasulullah di sana usianya sekitar antara 33 tahun. Ya, 33 tahun. Di sini ada yang usia 33 tahun? Ya, 30-an ya, 33 tahun. Jadi dibilang muda masih culun juga enggak, ya. Matang lah ya, mudanya muda matang insyaallah. Kemudian baydun ju'ad, ya, putih gitu ya, menawan. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan walaupun hadisnya ini dhaif, ya, disebutkan bahwa nanti ketampanannya atau kemolekannya itu ala husni Yusuf. Jadi tampannya itu setampan Nabi Yusuf. Ala miladi Isa. Jadi seusia Nabi Isa. Ya, kemudian disebutkan lagi muktahalun, ya, dia bercelak mata, bersifat mata. Ya benar, salah salatin tadi usianya 33 ala tuli Adam. Jadi posisinya tinggi badannya semuanya seperti Nabiullah Adam. Berapa? Situna dira'an. 60 hasta. Satu hasta itu berapa? Sekitar 64-an senti mungkin ya. Nah, dihitung aja. Jadi kalau sekarang yang misalnya baper karena fisiknya kecil misalnya, ya nggak usah baper ya. Nanti di surga kita semua akan diberikan fisik yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingginya adalah 60 hasta. Bisa dihitung sendiri berapa 60 hasta jadinya. Ya, itu juga sama. Kemudian banyak juga hadis-hadis riwayat yang lain juga menyebutkan yang sama ya. Jadi yuhsyaru ma baina siqti illa syaikh. Jadi nanti akan dibangkitkan dalam kondisi usianya itu ya antara usia bayi dan tua. Jadi enggak kecil banget, enggak tua banget ya, 33 tahun tadi ya di hadis yang lain. Kemudian fi khalqi Adam, di perawakannya seperti Adam tadi 60 hasta. Wa qalbi Ayyub ya, dalam hadis Hasan disebutkan hatinya itu, kelapangan hatinya itu seperti Nabiullah Ayyub. Jadi menggambarkan betapa lapangnya hatinya penduduk surga, gitu ya. Wa husni Yusuf, jadi ketampanannya, kecantikannya, gitu ya. Itu seperti Nabi Yusuf. Jadi luar biasa insya Allah. Tidak ada yang jelek semua di sana, semuanya cakep-cakep ya, semuanya bagus-bagus. Nah itu. Nah kemudian sekarang kita mau mulai mentadaburi beberapa ayat yang menjelaskan kenikmatan apa saja
yang kemudian Allah tawarkan untuk penghuni surga. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kenikmatan yang paling luar biasa agung dan tidak ada bandingannya. Ya, tidak ada yang bisa membandingi dan tidak ada kenikmatan yang setara dengan ini. Kenikmatan yang paling agung yang akan didapat oleh penghuni surga adalah ru'yatu rabbihil karim, yaitu bisa melihat Tuhannya yang maha agung. Kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, apakah melihatnya itu secara langsung, benar-benar kita melihat zatnya sesungguhnya, gitu ya, atau melihat ini hanya cahayanya atau secara kiasan seperti itu. Terlepas dari itu semua, ya kita tidak akan masuk di perdebatan itu karena masing-masing punya hujah sendiri. Tapi bagi saya pribadi, saya meyakini sebagaimana Allah sampaikan bahwa yang penting nanti kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kalau kita ingat kisahnya Nabiullah Musa, ya, dalam ayat-ayat atau Qisasul Anbiya, di ayat Al-Quran disebutkan tentang kisah Nabiullah Musa ketika dia ingin melihat Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ Allah belum menampakkan wujudnya, gitu ya, belum menampakkan zat sesungguhnya. Yang Allah hadirkan itu baru hanya perumpamaan aja, gitu. Jadi di situ disebutkan dalam Al-Quran bagaimana kemudian Allah membuktikan kepada Nabiullah Musa yang saat itu di dunia tidak akan pernah sanggup bisa melihat Allah. Karena gunung pun, gitu ya, begitu kemudian nur Allah ditampakkan, gunung itu langsung meletus gitu ya, gunung itu langsung bergetar dan pecah gitu. Tidak sanggup melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini salah satunya menjadi hujah betapa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang zatnya itu sungguh sangat luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi nanti ketika di akhirat, ketika nanti di surga, menjadi salah satu kenikmatan yang luar biasa ketika Allah bukakan tabir sehingga orang-orang mukmin bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Itu satu. Yang kedua, kisah Nabi Musa tadi menjadi hujah yang sama bagi mereka yang berkeyakinan bahwa walaupun nanti di surga akan bisa melihat Allah, mungkin tidak akan bisa melihat sesungguhnya gitu ya. Buktinya tadi gitu. Bagaimana Allah gambarkan gunung saja tidak sanggup gitu. Tidak bisa menahan bagaimana menyaksikan keagungan Allah secara utuh gitu ya, dari zatnya atau hakikatnya. Nah, tapi kembali lagi saya sampaikan tadi, kita tidak perlu masuk dalam perdebatan itu. Ini hanya sebagai wawasan aja. Kenapa ada perbedaan ulama terkait dalam mentafsirkan gitu ya, mentafsirkan, memaknai, melihat Allah. Tapi yang jelas, semuanya berpendapat, semuanya meyakini, mengimani bahwa nikmat paling besar penduduk surga adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah bagaimana nanti caranya, ya tinggal nanti kita buktikan ya. Kalau kita memang benar-benar bisa menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa membuktikan bahwa benar-benar kita melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak sekali ayat-ayatnya, salah satunya di surat Al-Qiyamah. Ya, silakan dilihat di surat Al-Qiyamah. Di juz 29 ya. Juz 29 di ayat 22, 23 disebutkan jelas di situ Allah berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah. Disebutkan para penduduk surga wajahnya pada hari itu sangat bersinar, berseri-seri. Ya, disebutkan nadhirah itu wajah, kalau kita di sini ya, kita ngelihat seseorang yang
wajahnya itu penuh kebahagiaan. Berseri-seri gitu ya. Auranya terpancar bahagia, senang banget. Penuh cahaya. Karena saking senangnya. Karena dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Apa yang membuat dia nadhirah? Apa yang membuat wajahnya dia berseri-seri? Sangat bahagia. Kata Allah, ila rabbiha nadhirah. Ya, pada Tuhannya, dia melihat Tuhannya. Nadhirah. Jadi benar-benar dia melihat betul gitu ya, dengan matanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di surat Al-Mutaffifin juz 30 itu disebutkan di situ ya. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Sesungguhnya orang-orang baik, orang-orang beriman yang dia berhak atas surga ya, lafi na'im, sesungguhnya dia masuk ke dalam surga. Dia ada dalam kenikmatan-kenikmatan yang di surga. Alal araiki yang durun. Salah satu kenikmatan terbesarnya adalah mereka akan duduk di atas sofa-sofa yang sudah disiapkan di surga. Yang durun. Ngapain? Mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah konkret ya, nas yang sharih jelas yang menyebutkan bahwa penduduk surga tertinggi dan nanti yang berhak mendapatkan kenikmatan tertinggi adalah dia berhak bisa mendapatkan sebuah reward yang luar biasa, tidak ada tandingannya, yaitu bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa terlaksana ketika masih di dunia. Ya, seperti itu. Ya, sebagaimana juga Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, beliau ya diriwayatkan oleh para sahabat, mereka berkata, kunna julusun indan nabi. Satu hari kita pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz nadhara ilal qamar lailatal badr. Lalu kemudian Rasulullah itu melihat ya, menunjuk kepada bulan, ya, kami melihat bulan, di situ posisinya lagi bulan purnama. Maka kemudian Rasulullah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Tuhan kalian persis sebagaimana kalian melihat bulan ini sekarang. Nah, gitu. Jadi ini juga ulama beda tafsir ya, beda pentafsiran juga. Kalau kita lagi ada di malam bulan purnama, yang biasa lihat, itu kan bulan benar-benar terlihat sangat jelas ya. Jelas banget terlihat ya, sempurna dia, cahayanya dan segala macamnya. Nah, dari jelas ngelihat itu, kemudian kesempurnaan bentuknya, ulama yang berpendapat kita bisa melihat secara langsung, secara total, secara maksimal, itu ya berdasarkan hadis ini. Gitu. Jadi mereka hujah, hadis ini menunjukkan bahwa kata Rasulullah kita bisa melihat Allah nanti di hari akhir sama seperti kita melihat bulan purnama. Itu artinya berarti kita bisa melihat Allah langsung dengan jelas. Ya, dengan bentuk yang sempurna dan segala macamnya. Nah, tapi satu pihak, pendapat yang lain menyebutkan dengan hadis ini mereka juga berhujah, mereka istilahnya mengambil tafsir atau pemahaman, kalau kita ngelihat bulan purnama, sejatinya yang kita lihat itu bukan bentuk aslinya. Yang terlihat adalah pancaran cahayanya. Gitu ya, kilauan cahayanya. Tetapi sesungguhnya bulan itu kita nggak bisa lihat karena kan jauh. Nah, maka mereka berpendapat Allah pun sama nanti. Jadi kalau kita di akhirat, kita bisa melihat Allah, iya, tapi tetap yang akan kita lihat hanyalah sebatas keagungannya, gitu ya, pancaran nurnya. Nah, gitu. Tapi sekali lagi, ini hanya sebagai wawasan saja, biar nanti kalau seandainya ada akhwat di sini yang mendengar ada perbedaan tentang konsep melihat Allah, jadi faham, gitu ya. Dasarnya hujahnya sama, ayat Qur'annya sama, hadisnya sama, hanya para ulama berbeda pendapat tentang mentafsirkan atau menginterpretasikan ayat maupun hadisnya.
Tapi yang pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya berpendapat dan sepakat bahwa kita nanti akan mendapatkan kenikmatan surga yang paling agung, yaitu berupa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hakikatnya? Ya nanti, gitu ya. Nanti hakikatnya adalah ketika memang nanti kita sudah masuk surga tertinggi dan kita bisa benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya yang akan kita tadabburi adalah konsep kenikmatan surga yang selanjutnya adalah al-khulud, yaitu kenikmatan yang kekal abadi. Jadi surga itu nanti kalau siapapun di antara umat manusia, ketika oleh Allah diberikan rahmatnya, kemudian dia masuk surga, maka sekali dia masuk surga, dia nggak akan keluar lagi. Gitu ya. Karena ini akan menjadi persinggahan terakhir. Seperti itu. Kalau yang di neraka masih ada tuh. Bisa jadi gitu ya, orang yang masuk surga, bisa jadi sebelumnya dia dibakar di neraka. Karena dosa-dosanya, kemaksiatannya, dan sebagainya. Tapi kalau begitu dia sudah disucikan dari neraka, diangkat dari neraka, kemudian dia dimandikan, dia masuk ke dalam surga, maka setelah itu khalidina fiha abada. Ya, maka setelah itu dia akan kekal di sana selamanya. Makanya kalau kita tadabbur surat Al-Bayyinah, bisa dilihat itu perbandingan ayatnya. Ya, kalau di Al-Bayyinah tuh di ayat yang mulai yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, itu kan semuanya ada konsep neraka dan surga ya. Kalau di neraka disebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sampai situ ayatnya. Ya. Orang-orang yang kafir dari orang musyrik, ahli kitab, maka bagi mereka neraka jahanam. Mereka akan kekal di sana. Kalimatnya cuma khalidina fiha. Dia akan kekal. Tapi kalau konsep surga beda. Ya, kalimatnya oleh Allah beda. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ada kalimat abada. Gitu. Jadi setelah khalidina fiha, dia kekal di sana abada, selama-lamanya. Artinya sudah nggak akan lagi keluar. Nah, gitu. Tapi kalau neraka, dia masih bisa tuh. Ya, masih bisa dia ada potensi untuk keluar. Imma ada kalanya karena memang dosanya sudah habis, jadi dia tinggal menerima balasan amal solehnya, atau bisa jadi dia mendapatkan syafaat, sehingga yang tadinya harus disiksa di neraka berapa lama, karena dapat syafaat kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kalau surga al-khulud sifatnya. Jadi dia kekal. Sebagaimana di surat Al-Kahfi di ayat 3 juga disebutkan makithina fihi abada. Ya, mereka akan tetap tinggal di sana abada, selama-lamanya. Ya. Di surat Hud juga sama, ayat 108, yang bisa dibuka surat Hud ayat yang ke-108. Allah berfirman wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka ata'an ghairu majdud. Jadi disebutkan orang-orang yang mereka beriman, ya, mereka dibahagiakan, mereka ada dalam surga khalidina fiha, kekal di sana. Ya, madamatis samawati wal ard, ya, selama langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, sampai batas waktu yang Allah inginkan, ata'an ghairu majdud. Jadi tidak akan terputus, ghairu maqtu. Jadi kenikmatannya itu tidak terputus gitu ya. Kenikmatannya itu akan terus kekal di sana. Jadi maka dalam sebuah riwayat hadis disebutkan Rasulullah bersabda, penduduk surga dia akan masuk surga yahya wala yamut. Maka dia akan terus kekal hidup dan dia nggak akan pernah mati. Yun'aim, dia akan terus mendapatkan kenikmatan dan dia tidak akan pernah bosan. Ya, kemudian dia akan masuk dalam kondisi muda dan dia tidak akan pernah menjadi tua. Dan dia akan terus makan wala yashba, dan dia tidak akan pernah merasa kenyang. Seperti itu. Jadi kenikmatannya luar biasa. Dan kalau makan sesuatu ya atau minum sesuatu, walau dia makan berkali-kali,
itu kenikmatannya akan terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Jadi nggak ada yang namanya bosen. Kalau kita di dunia kan bisa bosen ya. Jadi misalnya nih ada sesuatu yang baru nih, makan kue misalnya. Udah kuenya kue menu baru pertama kali kita makan, enak nih. Tapi akan ada batas ambang di mana kalau kita makan lagi udah enak gitu. Sudah nggak enak lagi. Itu kita di dunia. Tapi kalau di akhirat enggak. Begitu kita makan satu suap, kita merasakan kenikmatannya. Kita makan suapan berikutnya, kenikmatannya bertambah. Udah beda lagi nikmatnya, semakin enak. Makan lagi semakin enak. Terus seperti itu. Ya, jadi kenikmatannya nggak akan pudar, kenikmatannya akan terus kekal. Ya, sampai seperti itu. Ya, dalam masalah makanan, minuman, apalagi kesenangan-kesenangan yang lainnya. Jadi sifatnya adalah al-khulud, ya, kekal, ya, tidak akan pudar, tidak akan terputus. Kemudian konsep lagi tentang kenikmatan surga atau gambaran maladzatul jannah, ya, bagaimana keindahan kenikmatan surga yang lain, sebagaimana di surat Az-Zukhruf ayat 71. Bisa dibuka surat Az-Zukhruf ayat 71, di situ Allah berfirman, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalamnya segala macam hal-hal yang diinginkan oleh setiap diri. Di dalamnya tersedia segala macam hal-hal yang diinginkan dan indah dipandang mata. Wa antum fiha khalidun. Dan kalian akan kekal terus di sana. Nah, ini mungkin ayat ini yang mungkin sering kita dengar kalau kita mendapatkan gambaran surga dari orang tua kita atau guru kita. Ingat nggak kalau semasa kecil gitu ya, kita suka dibilangin, atau mungkin sekarang kita nih ngomongin konsep surga ke anak, itu kita pakai ayatnya ayat ini. Az-Zukhruf 71. Kita suka bilang, pokoknya Dek, minta apa aja ntar di surga ada. Betul nggak? Kita kayak gitu ya. Oh, aku pengen pesawat, nanti ada nggak, Mi? Ada. Gitu. Kalau aku nanti minta robot ini, bisa nggak ya? Bisa. Nah, itu kan kita suka ngomong kayak gitu ya. Nah, itu sesungguhnya kita sedang menjabarkan, menjelaskan isi dari Az-Zukhruf ayat 71. Di mana disebutkan kenikmatan surga itu bukan hanya hal-hal yang sudah dituangkan dalam Al-Quran, tidak hanya terbatas pada hal-hal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, tetapi semua yang ada, yang kita inginkan dalam setiap diri manusia, siapapun kita, siapapun penghuni surga, ketika dia mau sesuatu, dalam dirinya menginginkan sesuatu, maka itu akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu yang membuat matanya senang ngelihat ada di depan dia, maka itu yang akan Allah hadirkan. Itu gambaran bagaimana Allah menyiapkan segala sesuatu kenikmatan, keindahan surga itu hanya untuk orang-orang yang mukmin, yang Allah rahmati. Ya. Kemudian bagaimana lagi konsep sungai-sungai mengalir? Nah, tadi sedikit sudah saya singgung ya. Di surat Muhammad nanti bisa dibaca. Surat Muhammad ayat 15. Ya, di situ Allah sampaikan matsalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anhar mimma in ghairi asin wa anharun min laban. Nah, ya. Jadi di surat Muhammad ayat 15, di situ Allah sampaikan perumpamaan surga ya yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Di situ ada berbagai macam sungai-sungai. Ya, sungai-sungai dari susu gitu ya. Sungainya apa saja? Nah, kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, inna fil jannah bahrul ma. Ya, sesungguhnya di surga ini mengalir lautan air, jadi sungai air tawar gitu ya. Wa bahrul asal, ada juga nanti ya lautan atau sungai madu. Wa bahrul laban, ya, ada susu. Wa bahrul khamar, ya, ada arak. Summa tusyaqqaqul anharu ba'd, ya. Kemudian di sana terpancar sungai-sungai mengalir. Dan tadi disebutkan sumbernya dari mana? Dari surga Firdaus. Semuanya alirannya adalah bersumber
dari surga Firdaus, ya. Kemudian nanti sebutkan juga salah satu gambaran kenikmatan di surga adalah tidak ada keletihan sama sekali. Di surat Al-Hijr ayat yang ke-15, ya, bisa kita lihat di halamannya 284. Di ayat yang ke-45, 48. Ya, disebutkan di situ la nasabu, ya, bahwa orang-orang yang masuk surga kemudian dia mendapatkan semua kenikmatan yang ada di sana, maka dia tidak akan mendapatkan keletihan. Jadi nggak ada capek, ya, tidak ada capek ketika nanti di surga. Awas sayang. Bentar. Nanti bisa sambil dibuka-buka ya, karena waktu kita terbatas. Al-Hijr ayat 15 tentang konsep tidak ada letih, tidak ada capek di sana. Kemudian bagaimana tentang komunikasi yang ada di surga. Nah, itu nanti bisa dilihat di surat An-Naba. Kemudian di surat Al-Waqiah ayat 26-25. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Kalau di An-Naba ya, penghuni surga itu enggak ada. Mereka tidak akan pernah mendengar kabar-kabar dusta, dia tidak akan mendengar kabar-kabar burung, dia enggak akan mendengar kabar-kabar hoax, itu enggak ada. Tidak ada perkataan yang sia-sia, itu juga tidak ada. Ya, semuanya perkataannya penuh kedamaian. Itu bisa dilihat nanti di surat An-Naba, kemudian di surat Al-Waqiah ayat 25 sampai 26. Ya. Kemudian lagi bagaimana nanti ketika di surga banyak pelayan, nanti bisa dilihat di surat Al-Insan ayat 19 sampai 21 ya. Di situ juga disebutkan wildanun mukhalladun, jadi pelayan-pelayan kecil gitu ya. Mereka berkeliaran ada di sekeliling kita. Mereka berusaha untuk bisa istilahnya melayani kita. Belum lagi bidadari-bidadari yang sudah Allah siapkan ya. Itu banyak. Kemudian kalau konsep perhiasan seperti apa di surga nanti bisa dilihat di surat Fatir, ya, surat Fatir ayat 33 sampai 35, ya. Kemudian surat Al-Furqan 44 sampai 53, surat Az-Zukhruf, ya, yang misalnya terbuat dari permata, bangunannya dari marmer, dari yakut, ya, dari emas, perak, dan segala macamnya. Insya Allah banyak sekali nas-nas, ayat-ayat ya yang kemudian bisa kita baca ya di Al-Qur'an tentang yang menggambarkan segala macam kenikmatan di surga. Aneka macam ragam buah-buahan di surat Ar-Rahman itu banyak sekali ya, pohon-pohon, buah-buahan dan segala macamnya. Itu mah nanti semua akhwat bisa akses, bisa baca sendiri gitu ya. Sambil kemudian menikmati ayat-ayat Al-Qur'an yang kita lantunkan insya Allah. Terakhir, karena waktunya sudah mau habis, saya ingin bersama-sama menutup tentang surga dan juga segala macam gambaran kenikmatannya dengan mentadaburi merenungi surat Al-Mu'minun. Ya. Karena kalau hanya kita istilahnya memahami surga begitu indah, begitu luar biasa, keagungan Allah yang telah menyediakan surga dan segala macam kenikmatan untuk kita, maka yang paling patut kita usahakan adalah bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri kita untuk bisa menjadi orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Dan salah satu kuncinya itu ada di surat Al-Mu'minun. Dari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Dengan singkat, mungkin saya akan berikan poin-poinnya. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sungguh beruntung orang mukmin. Ya, siapakah dia? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kita ketika mendamba surga Firdaus, kita ketika berdoa meminta kepada Allah agar dikaruniakan surga Firdaus, maka pastikan kita setiap hari, setiap sholat kita pastikan kita sudah khusyuk menjalankannya.
Ya, karena ini menjadi yang pertama, kriteria pertama. Yang beruntung dari orang-orang beriman adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia yang khusyuk salatnya. Nah, ini butuh bahasan tersendiri ya untuk membahas salat khusyuk itu seperti apa. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Ini ya, ini menjadi sebuah renungan tersendiri nih. Apalagi kita udah misalnya di rumah aja, nah ini kita kalau nggak pinter-pinter ya, udah mager bawaannya gitu ya. Kalau nggak pinter-pinter mengatur diri, ya, memanage waktu, kemudian targetan-targetan yang harus kita lakukan, kita bisa bablas nih. Ingatkan di surat Al-Mu'minun ini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau kita menginginkan surga Firdaus, pastikan kita bukan kategori orang yang suka berleha-leha, ya, suka membuang-buang waktu, suka berbicara yang sia-sia. Selanjutnya kriteria ketiga, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dari ayat ke-5 sampai ayat ke-7 ini bisa diartikan secara simpel. Kriteria selanjutnya adalah dan orang-orang yang menjaga kehormatan diri. Jadi kalau di sini mereka yang pandai menjaga kemaluan dirinya. Ya, ini maksudnya adalah kalau kita menginginkan surga Firdaus hanya layak dihuni dan layak diwariskan kepada orang yang pandai menjaga kesucian diri. Maka pastikan diri kita sebagai seorang muslimah, kita menjaga kesucian diri kita. Mulai dari yang zahir yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita menjaga aurat kita. Kemudian dari yang sahabatin gitu ya. Kesucian diri dengan tidak menodai kesucian orang lain gitu ya. Dengan tidak mengumbar aib orang lain dan sebagainya. Jadi kesucian sebagai seorang muslim harus dijaga. Selanjutnya yang keempat, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadilah orang yang amanah gitu ya, yang selalu menunaikan amanah ya di ayat yang ke-8 dan sungguh orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan juga janjinya. Nah, maka kalau masih punya janji yang belum ditepati, masih sering amanah kita khianati, jangan harap mimpi kita punya surga Firdaus. Ya, karena ini menjadi kriteria yang harus wajib untuk bisa kita maksimalkan. Jangan pernah ingkar amanah, jangan pernah ingkar janji. Selanjutnya kriteria yang kelima, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ya, ditutup oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Balik-balik ya, kalau kita tadabbur, kita renungi nih, kita muhasabah, ini sholat kenapa gitu ya. Bolak-balik tuh diwanti-wanti oleh Allah gitu, bahkan menjadi kriteria yang nggak bisa ditawar gitu. Yang tadi di pertama sholatnya harus khusyuk, yang terakhir sholatnya harus dijaga dari mulai waktunya, rukun sahnya, kesempurnaannya, sunnah-sunnahnya gitu. Padahal kalau kita lihat sholat itu ibadah yang ringan gitu dilakukan. Dari sisi waktu nggak butuh berjam-jam, hitungan menit kita bisa melakukan sholat, gitu ya. Dari sisi energi kita nggak butuh keringat gitu, nggak perlu kita berusaha payah sebenarnya. Tapi ternyata faktanya banyak di antara kita yang belum bisa maksimal ketika melakukan sholat. Maka di surat Al-Mu'minun diingatkan oleh Allah, jikalau kita ingin menghendaki kita menempati surga Firdaus, sholat itu juga menjadi kriteria yang tidak bisa ditawar. Mulai dari kita menjaga, melakukannya tepat waktu, kemudian rukun sah kesempurnaannya, sampai hal yang paling susah yaitu menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Ulaika humul warisun, kata Allah di ayat ke-10, mereka lah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan di sanalah mereka kekal selama-lamanya di surga Firdaus. Akhwatifillah, mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan terkait gambaran dari surga dan juga segala macam isi dan juga kenikmatannya. Pasti tidak mewakili secara keseluruhan karena tidak mungkin bisa diceritakan dengan kata-kata.
tidak bisa diwakilkan dengan imajinasi apapun, tidak bisa diceritakan melalui kisah-kisah, ya, hanya sedikit gambaran yang ada di Al-Quran, Al-Hadis, itu hanya gambaran bagaimana Allah mencoba untuk meyakinkan kita begitu nyata adanya surga yang sudah Allah siapkan khusus bagi hanya orang-orang beriman dan juga bertakwa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Al-afu minkum. Semoga Allah berikan kita taufik dan mematikan berhak mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Al-Firdaus Al-A'la. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Wallahu yahfadukum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustazah, aku dapat amanah dari Mbak Dinda untuk menggantikan beliau, karena beliau langsung meeting, katanya mohon maaf, nggak pamit dulu sama Ustazah. Kedengaran ya suara aku? Mbak-mbak, ada yang ingin ditanyakan ke Ustazah? Mumpung masih ada waktu sedikit lah ya. Assalamualaikum Ustazah. Itu yang tadi, dengar nggak ya? Kedengeran, kedengeran. Yang Ya, tadi Bu. kan dikatakan bahwa badan kita itu akan seperti Nabi Adam gitu ya. Ya kan? Tingginya di surga Tingginya, itu ya. badan kita. Nah itu saya pernah mendengar bahwa itu Allah sengaja katanya sengaja agar kita itu kalau amit-amit Bang Baik, kalau di neraka itu di badan kita besar itu supaya setiap badan tuh merasakan yang paling pedih itu gitu. Demikian juga mungkin sebaliknya kali ya kalau di surga, jadi badan kita itu merasakan manisnya surga itu dengan banyak gitu. Apakah betul seperti itu, Ustazah? Saya pernah mendengar seperti itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung di talik ya, Mbak ya. Pertama, yang saya baca dari referensi tentang gambaran-gambaran surga terkait tadi ya, masalah postur tubuh, saya belum pernah baca secara nas ya, Bu ya. Secara nas nih ya, secara nas hikmah di balik itu. Ya, seperti yang tadi karena dengan fisik yang seperti itu jadi bisa maksimal gitu ya. Gitu katanya. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi mungkin kalau misalnya memang yang paham tentang medis mungkin ya, bisa jadi kita juga sebagai orang beriman, kita mengimani bahwa segala macam sesuatu yang sudah Allah desain, itu pasti di situ ada hikmahnya. Memang ada rahasianya gitu ya. Memang ada rahasianya. Kalau kita ngomongin siksa neraka, memang di neraka itu kan salah satunya kalau di nasnya yang jelas, seperti misalnya ayat yang berbunyi, ketika nanti kita dibakar, na'udzubillah min dzalik, ketika ada penghuni surga nanti dibakar, kulitnya kan akan terus berganti. Nah, gitu ya. Ternyata dari sisi medis memang membenarkan bahwa yang punya sensori rasa itu kan di kulit. Nah, gitu. Makanya kenapa di Al-Qur'an disebutkan kulit itu setiap ini diganti kulit baru, disiksa, ganti kulit baru, agar ternyata di situ dari sisi medisnya, secara saintifiknya memang disitulah kemudian dia merasakan sakit yang terus-menerus. Nah, maksud saya bisa jadi gitu ya, bisa jadi kalau seandainya ada yang mengerti dari sisi bahasanya anatomi bahasanya anatomi atau apa tuh yang tentang tubuh lah ya. Nah, mungkin itu, mungkin kalau misalnya memang bisa dibuktikan secara ilmu itu ya bisa jadi gitu ya. Tapi yang pasti memang setiap desain yang sudah Allah siapkan pasti di situ ada hikmahnya. Pun termasuk kenapa kita
kasih usianya antara 33 tahun, kemudian muda, kemudian kita tanpa bulu, posturnya sepertinya seperti Nabiullah Adam, ya bisa jadi gitu ya. Tapi kalau ditanya secara pasti, sahih enggak? Saya belum pernah baca nasnya, gitu ya. Tapi insya Allah selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis, ya itu ya nggak masalah gitu ya. Hanya sekedar hikmah bahasanya gitu ya, hanya sekedar kita hikmah atau kita mencoba untuk bisa lebih masuk di logika, bisa jadi kayak gitu tujuannya insya Allah. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Ada Ibu. lagi yang ingin bertanya, Mbak-mbak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita langsung tutup ya Ustazah. Baik Mbak, Ustazah, silahkan. ada yang ingin disampaikan lagi? Udah cukup insya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Nggak ditutup, Mbak. Langsung kita tutup ya Mbak-mbak semuanya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Mbak Dinda tadi titip pesan buat semuanya. Mohon maaf lift duluan katanya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.